Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman untuk mata kuliah Alpro ini di materi terakhir. Dalam satu semester ini kita akan belajar tentang operasi file eksternal. Simpelnya gini, ketika kita menggunakan program atau membuat program dalam bahasa C, setelah program ditutup atau command prompt-nya ditutup, setelah selesai program, ya sudah selesai, berarti kan tidak ada apa-apa lagi. Nah, dengan menggunakan operasi file eksternal ini, kita nanti bisa menyimpan atau kita pun bisa membaca file. Jadi kalau kebalikan inputannya dalam program, selesai juga dalam program. Nah, dengan menggunakan operasi file eksternal ini, kita dapat mengambil data dari file, kita juga bisa menyimpan data tersebut ke dalam file. Simpelnya seperti itu. Jadi output dari kuliah kita hari ini adalah kita dapat mengambil data dalam file, kita juga dapat menyimpan data tersebut ke dalam file. Makanya kita menggunakan istilah operasi file eksternal. Jadi ada file eksternal di luar dari file.c yang kita buat dengan menggunakan kode blocks atau IDE lainnya menggunakan bahasa C, seperti itu. Jadi kalau kita belajar teorinya dulu dalam tentang file handling dalam bahasa C, file itu perlu untuk dibuka sebelum digunakan. Kemudian untuk membuka file tersebut kita menggunakan namanya file handler untuk ke dalam setiap file itu sendiri. Nah, kemudian ada 4 mode: baca, tulis, dan append. Append itu menambahkan. Ada read, write, and atau menambahkan. 3 mode itu. Ada R, W, sama A biasanya. Nanti tulisnya ada R+, W+, atau A+. Seperti itu. Nah, file input dan output ini menggunakan file handler seperti itu. Setelah digunakan, file handler tersebut perlu ditutup seperti itu. Kemudian basicnya kita menggunakan dapat fungsi. Ada fopen untuk membuka file. Fopen itu maksudnya mungkin di sini file open. Ada fclose untuk menutup file. Kemudian ada fscanf. Kalau misalkan kita menginput data dalam suatu program, pakainya scanf. Tapi karena kita dalam inputnya menggunakan file, jadi menggunakan fscanf. Ada juga fprintf, berarti kita menulis file tersebut ke dalam menulis data tersebut ke dalam suatu file. Seperti itu. Nah, sekarang ini contohnya, nah gini. Contoh, kita akan membuat program menginput list nama dalam suatu file, dari suatu file dengan nama names.lst. Kemudian hitung berapa banyak nama dalam file tersebut. Setelah itu kasihlah tanda dalam setiap nama di dalam file tersebut, atau ngasih nilai lah, intinya kayak gitu. Nah, kemudian output the name atau simpan nama dan corresponding siapa yang mengisi dalam file tersebut ke dalam names.mark.dat, seperti itu. Ini teksnya saya ngambil dari bukunya langsung. Nah, kemudian kita coba contohnya seperti itu. Ini contoh file headernya sama kok dengan nama stdio.h, sama persis seperti program biasa. Kemudian ada file handler. Nah, kita menggunakan pointer, bisa disebut sebagai file pointer, namanya file bintang. Nama deklarasinya file seperti bintang, seperti tipe data sebetulnya. Di sini ada file, input file, ada output, ada current file. Kita awalnya buat sama dengan 0, buat seperti ini. Nah, kemudian ada open, dibuka menggunakan fopen. Jadi di sini inputnya names.txt, kemudian outputnya marks.dat, kemudian yang sekarang kita pakai adalah log filenya. Kalau R itu kan artinya membaca, read. Kalau marks.dat itu W, itu artinya menulis. Kemudian di sini log filenya dalam bentuk txt, lognya menambahkan A seperti ini. Nanti filenya seperti ini. Kemudian di sini R-nya read, write, sama append seperti ini. Kemudian di sini associate filenya ada input, ada output, ada current file yang sekarang jadi lognya seperti itu. Saya coba bikin kali ya. Coba kita buat mana kode blocksnya. Kita buat new project, kemudian console application. Sini kita pindah ke Pro program C.
Oke, saya nama latihan file 1. Saya ngikutin secara lengkap dulu. Nah, tapi di sini kita buat deklarasinya di sana latihan file. Nanti kita akan lihat ada kalau misalnya ada error. Oke, oh maaf salah, ini bahasa C ya. Salah dong. Nah, oke, maaf, kita buat konsol lagi, bahasanya C bukan C++. Oke, kita buat file lah, file 1. Next, finish. Oke, ini yang ini kita close, remove file. Oke, close. Oke, kita pakai ini. F, kasih nama latihan file. Wah, pertama kita deklarasi ada file bintang, ada input, enggak kecil ya. Input sama dengan 0, kita buat 0 dulu. Kemudian ada file bintang apa ya tadi? Output file, kemudian output file sama dengan new, kemudian file kita kasih pointer seperti ini dengan current file. Oke, ikutin apa yang ada dalam bukunya ya, seperti ini. Setelah itu kita buat di sini input file itu sama dengan f open, artinya di kita gedein set f open. Kita ngambil apa sih sebetulnya sekarang? F open namanya names.txt, kemudian kasih modenya L. Di koma, kemudian di sini output filenya disimpan ke f open juga. F open dikasih nama tadi apa ya? Max.dat. Kita bisa ke .txt, apapun itu bisa kok. Masalahnya nanti bisa dibuka atau enggak. W itu artinya menulis. Nah, ini ada current-nya, open, kemudian dikasih nama log file kalau nggak salah ya. File.txt. Kasihlah di sini. Oke, ada 3 mode. File associate, file helper. Nama file deklarasi variabelnya. Oke, nah setelah itu dicek nih. Kalau misalkan jika kan di sini ada input ya, jika input filenya sama dengan 0, maka nggak bisa nih dibuka. Makanya kan ceritanya si input filenya sekarang kan nggak ada nih. Nah, saya pakai buat kayak gini lah. Oke, if kalau ceritanya di sini si input filenya sama dengan 0, sekarang kan ceritanya nggak ada nih. Nah, maka di sini printf filenya tidak ada. Kamu nanya, kita udah buat belum filenya? Harusnya sekarang ketika di run outputnya filenya tidak ada. Nah, di sini ini salah. Ya, filenya nggak ada. Emang nggak ada. Lihatnya di mana? Kita lihat. Ini kan ceritanya propertiesnya di mana sih filenya? Sini ya. Nih, kita pindah ke directory ini, mengajar Alpron. Kita D, kemudian mengajar UPI, Alpro, program C, terus tadi itu saya bikinnya namanya log file ya. Nah, ini. Nah, log filenya udah ada. Karena kan kalau log file sama mark.dat-nya udah ada. Karena ini kan artinya ini kan memang menulis. A tuh menambahkan yang tadinya ada ya, yang nggak ada jadi ada. Kalau di open berarti si names-nya harus ada dong. Berarti nggak ada dong di sini. Nah, berarti di sini buatlah new file. Kita buat new file. Nah, ini teks namanya names. Nah, kalau misalkan kita buat names, kalau pertama di sini kita buat else, kasihlah di sini printf
filenya ada. Ini kalau misalkan ada. Isinya apa sih? Coba edit lah. Misalkan cerita namanya Fahmi, Udin, Budi, Dudung, Diding, Bedeng. Saya save ya. Namanya seperti ini, names.txt. Oke, nah sekarang kita coba run lagi. Apakah hasilnya sama? Oh, filenya ada sekarang. Kalau tadi kan keluarnya file tidak ada. Ya karena nggak ada. Kalau sekarang filenya ada. Oke, kita lanjut ya. File handler become null when f open error. Berarti kalau misalnya si names.txt nggak ada. Nah, kalau misalkan ini kalau kasih nama return 1 kalau memang hasil. Nah, di sini ada input output pakainya fscanf. Kita bisa ngambil data dari file. Diceritakan di sini, deklarasikan variabel name bertipe data karakter atau misalkan string ya, mungkin di sini. Boleh di sini kita coba deklarasikan sekarang. Di sini misalkan char nama di sini 100, kemudian ada integer count. Dihitung mungkin ya maksudnya di sini. Nah, di sini bisa pun juga max length juga boleh seperti itu penulisannya. Nah, di sini input file fopen di sini katanya namanya name.lst. Boleh sih. Kalau misalkan diganti nih, Pak, misalnya namanya ganti jadi nggak mau name.txt, list name misalkan pakainya jadinya name.lst. Masalah. Nah, ganti ceritanya ya. Di sini ganti name.lst. Kalau nggak ada, nanti saya juga ganti namanya, berarti bukan .txt tapi sekarang jadi lst. Nah, oke, kalaupun memang sudah ada, sudah selesai, berarti di sini ceritanya while di sini. Pertama kan kita buat count sama dengan mau dulu mungkin di sini. Kita lihat si name.lst di sini apa sih? Kita bisa edit sih. Ada sini dan 6 orang ya. Ada Fahmi, Udin, Budi, Dudung, Diding, Bedeng. Nah, kemudian ceritanya sekarang di sini. While fscanf input filenya ada, dikasih name berarti sama dengan 1, mungkin di sini itu artinya sama dengan ada, berarti count plus dan dia ngeprintnya nama. Oke, berarti sekarang kita coba buat perintah di sini. Filenya ada, file ada, kita buat di sini. While while di sini kan kita fscanf ngambil fscanf input file kemudian koma kan ceritanya tipe datanya string %s koma nama di sini kan namanya nama di sini sama dengan 1 berarti true mungkin ya di situ selama masih ada. Nah berarti di sini count plus kemudian di sini printf. Nah di printf nya sekarang apa kan ceritanya di sini kita nggak nulis nama sama sekali ya. Nah makanya sekarang saya menulis di sini %d %s /n atau nggak kayak gini nama dari file nomor 1 sama dengan ini diisi sama di sini count di sini sama nama kayak gitu. Nah nanti di ujung saya mau menuliskan bahwa printf ini jumlah nama dalam file adalah %d diisi sama count. Cek sebentar. Pak yang output sama kalian ya sabar. Kita cek dulu nih. Ini ada 6 nama ya. Ada si Fahmi, Udin, Fahmi nomor 1, Udin nomor 2, Budi nomor 3, Dudung nomor 4, nomor 5 Diding, nomor 6 Bedeng. Kita coba run. Di sini kita nggak input data sama sekali. Nggak input apapun di dalam program karena inputnya dalam file. Kita pasti bakal ke sini. File ada. Coba run. Nih.
Oke, nggak enak. Oke, ini kayak di sini deh. Set. Nah, gitu. Oh, nggak gini. Sini aja nih. File ada. BSN kita run. Cek. Nama file nomor 1 Fahmi, betul nggak? Nah, kita cek di sini. File nomor 1-nya Fahmi, nomor 2-nya Udin, nomor 3 Budi, 4 Dudung, Diding, dan jumlah nama dalam file. Nah, kalau misalkan di sini saya edit ada apa nih, Dudung, Diding, Dadang, Dodong, Dingdang. Ada berapa sih sekarang? Kan ada 9 ya. Coba run lagi programnya. Ya. Apakah sama keluarnya? Beda. Ada 9 sekarang. Dari mana datanya? Dari file. Nah, kalau misalkan input, bisa nggak nambahkan nilai? Bisa. Nah ya, dari sini kita bisa. Nah, kalau misalkan input ini nge-streamnya tadi, di sini pesan S itu ngambil data, parameternya di sini adalah dicek kondisinya ada atau tidak. Kalau misalkan ada, berarti kan sama dengan 1. Kalau output gimana? Ya bisa. Kita tambahkan, ceritanya kan di sini awalnya inputnya masih kosong, inputnya tidak ada. Kalau misalkan kita mau output filenya, berarti kan mems.markdat tadi kan max.dat. Output file bisa ada. Nah, di sini kita bisa ngisi. Nah, kalau tadi kan scanf, berarti di sini kita tambahkan lah. Misalkan tadi ceritanya udah di sini. Scanf udah, nah di sini kita buat di sini nih. Nah, oke. Atau kita gantilah di sini input nilai untuk nomor 1 kan, maksudnya ini sama dengan siapa. Habis itu barulah dikasih di sini scanf, marknya kasihlah di sini float nilai, di sini scanf %d %f dan nilai. Iya, bisa nginput. Jadi kalau di run, nilai untuk 1 untuk Fahmi 90. Nah, tapi di sini filenya kan belum di kemana-mana ya, baru kayak gini aja. Nah, ini jangan terlalu banyak lah nanti di sini. Nah, kayak sebut dulu ya, di mal dulu lah, save. Nah, di sini ceritanya katanya if fprintf mark di sini ada, kalau misalkan kurang dari sama dengan 0 berarti error writing. Nah, di sini sebetulnya kalaupun memang nggak usah pakai ini, kita bisa langsung di sini pakai fprintf. Jadi kan di sini masih printf scanf nih. Nah, scanf. Nah, sekarang di sini kita juga bisa langsung nih fprintf. Kita bisa langsung kasih fprintf, misalkan kasih fprintf-nya dikasihlah sama kayak gini. Di sini output. Nah, output file. Teksnya apa sekarang? Misalkan nilai dari misalkan %s sama dengan %f, diisi sama nama, koma, nilai ya nilai. Nah, gitu. Nama sama nilai. Kita coba run. Nilai untuk Fahmi 90, Udin 100, Budi 78, Dudung 34, Diding 55. Enter, jumlah nama file adalah. Kita cek si mark.dat ini, ceritanya begini. Kita cek isinya ada nggak sekarang. Oke. Kita cek nama dalam file. Names. Oh, ini belum dicek di sini. Belum di fopen. Kesini dulu kalau mau coba cek apakah ada datanya ada. Tuh, ada di sini.
Nilai dari Fahmi 33, nilai dari Pak. Kenapa ke bawah, Pak? Kalau mau ke enter gimana? Ya, kalau mau enter ya pakailah /n. Kalau mau ada titik komanya ada 2, titik 3. Kalau di run sekarang lagi 22, 22, 22, 22, 22, 22. Kita enter. Kita cek filenya. Si mark.edit namanya kayak gini. 22, 22, 22, 22. Nah, kalau W ini istilahnya dia tuh menimpa, bukan menambahkan. Jadi kalau W, kalau ada yang baru, misalkan ini saya close, terus saya buka baru lagi nih. 44, 44, 44, 4 ya. Kita coba run. Tuh, nimpa dia. Pak, kalau mau nambah bisa nggak? Coba ganti mode. Nah, di sini coba ganti jadi A. Nah, coba kita run. 56, 66, 66, 66, 66, 66. Oke, coba run. Apa isinya? Tuh, nambah. Jadi ada lagi di sini. Itu kalau A. Kalau W menimpa, kalau R itu menulis. Oke, arti ya bedanya seperti apa. Ini contohnya yang tadi, coba yang tadi, contoh yang tadi. Jadi, nah jangan lupa setelah selesai wajib hukumnya untuk meng-close. Jadi yang A langsung aja tadi ya dicoba yang atasnya. Nah, kalau misalkan mau selesai, kita pakai F-close. Nah, F-close dari input filenya, kemudian F-close dari si output filenya. Selesai, udah, ini berarti udah lengkap seperti itu. Oke, ini output filenya, ini filenya. Catatan dalam file names, setiap directory harus spesifik. Nah, programnya ini akan menyimpan file di dalam folder file itu dibuat. Jadi karena saya buatnya di sini, ya kan projectnya ada di lat file, berarti bakal langsung ada di sini si filenya. Jadi kalau mau open, ya opennya lah yang ada di sini, kayak gitu. Jangan ke yang lain, kayak gitu. Jadi sesuai yang di current directory-nya seperti itu. Directory filenya bisa seperti ini, atau mau langsung dibuat fopen kalau mau di mana-mana. Alamatnya ada di mana. Kalau tadi kan saya langsung ya, nggak usah langsung. Jadi sesuai foldernya di mana. Di Unix seperti ini atau di kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Pak kalau di program yang lain gimana? Bisa, nggak susah. Misalkan gini. Ya, anggap yang ini sudah selesai ya. Nanti habis ini ada latihan mandiri untuk mengerjakan file yang akan dikerjakan. Nah, sekarang gini. Saya punya program. Misalkan Pro 2021 untuk program yang apa ya? Kita punya program persegi panjang ada nggak ya? Yang simpel-simpel aja dulu. Oke, oh nggak fungsi boleh sih simpel. Oke, kita punya program yang misalkan yang simpel-simpel dulu deh, cari jarak lah. Boleh lah cari jarak. Programnya gini ya. Bagian programnya ini kalaupun di run, isi cari jarak ini 5, 4, jaraknya 20 meter. Nah, saya mau si file ini nanti hasilnya disimpan ke dalam suatu file. Caranya gimana? Simple. Deklarasi yang pertama, deklarasikan file pakai bintang. Misalkan saya mau pakai namanya stream atau contoh. Nah, setelah itu gimana caranya, Pak? Ya disimpan saja. Nah, nanti hasilnya tetap disimpan ke jarak misalkan di sini. Terus saya mau di sini dibuat di sini. Saya buat lagi di sini contoh sama dengan fopen. Misalkan isinya saya mau buat hasil apa lagi ya? Open di sini saya buat hasil perhitungan .txt. Kemudian setelah itu modenya saya pilih mode W, kan menulis ya, right. Setelah itu ya udah, yang ini kita buat di sini. Saya buat di sini bagian output
program dalam file. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan, tapi di sini ganti bukan printf, tapi di sini pakai fprint. Setelah itu buatlah fclose. Di sini ganti si contohnya. Gitu. Kalau mau lebih kasih judul sn hasil dalam file n jarak yang ditempuh sampai. Kita lihat dicari jarak, programnya ada di mana? Ada cari jarak. Di sini nggak ada file ya. Nah, sekarang kita coba run langsung. Set 53 jarak yang ditempuh 15 meter. Kita cek di sini. Tiba-tiba langsung ada hasil perhitungan. Ini kita run atau kita edit, kita cek hasilnya. Bentar. Kok nggak ada? Oh enggak, ini si ininya harus ditulis di sini, berarti di sini. Si ininya harus di sini dulu. Nah, di atas aja langsung ya. Karena deklarasinya tadi di bawah sebelum dicetak. 5, 3, 2, enter, kita cek. Hasil perhitungannya. Bentar. Ini udah ada hasil perhitungan. w.txt fprintf-nya salah, harusnya fprintf di sini contoh, maaf ya. Nah gini, nah oke, salah. Ini berarti kalau kayak ini sebetulnya kayaknya ini bisa deh. Ini di sini. Coba run lagi. 53, 15, selesai. Kita ke mana sih perhitungan? Hasil perhitungan, edit. Nah, ada hasil dalam file, hasil jarak yang ditempuh 15. Misalkan saya run lagi. Misalkan 6, 5, 30, kita buka, ada modif jadi 30. Nah, kalau modenya A, jadinya nambahkan. Misalkan di sini kan modenya W ya. Jadi A dan Ctrl S 3, 9. Nah sekarang jadinya gini, hasil dalam filenya ada 3, 3. Kayak gitu. Pak, kita bisa nggak nginput datanya dalam file? Ya bisa banget. Ceritanya, nah di sini saya mau buat lagi nih. Ini saya buat contohnya untuk dalam file. Nah, ini ceritanya kan inputnya dari ini ya, dari program. Nah sekarang kita juga bisa sebetulnya nginputnya dari file. Misalkan di sini saya tambahkanlah file baru. Kita buat new file, kasih namanya apa sih? Tadi tuh v sama t. Di sini kasih nama nilai atau feed atau nilai v.txt. Kemudian saya mau buat lagi sekarang nilai t.txt. Isinya, si nilai v ini saya isinya 5. Kemudian save. Nilai t ini isinya 8. Kemudian saya save. Nah, saya nggak perlu lagi input nilai ini, tapi saya maunya langsung membaca. Nah, bagian program dari file saya buat itu. Dari file, berarti sekarang kita gimana dulu? Kita deklarasi gini dulu aja, si contohnya tadi. Contoh. Kemudian di sini nanti akan ada fopen. Misalkan di sini berarti contoh sama dengan fopen. Kemudian di sini saya mau baca. Berarti saya mau baca masalah itu tadi. Nilai t, nilai t.txt. Kemudian di sini print ya. Di sini pakai ya. Atau misalkan saya filenya kalau contoh 1, contoh 2, ini bisa loh kayak gini ya. Contoh 3 juga boleh. Ini saya buat contoh 1 untuk read dari sini.
Nah, jadi beberapa file. Di sini gimana sekarang? Berarti sekarang input nilai V-nya udah nggak ada lagi, karena kan langsung ya. Berarti di sini langsung aja fscanf. Dari mana sekarang di sini ngambilnya? Dari contoh 1. Diambillah nanti dan V, jadi variabel V. Kemudian setelah itu gimana? Kalau misalkan sudah selesai, ya fclose. Fclose si contoh 1. Kan Kak, tadi ada 2 file, ya udah kita buat aja lagi untuk contoh 2. Karena 2, Pak bisa nggak langsung sekali? Nggak bisa, karena kita dari sini dari file nilai v.txt dan nilai t.txt, karena kita kan dari 2 file. Kita buat di sini contoh 2, ini nilai, ini nilai v ya, ini nilai t. Berarti di sini t, ini juga nggak perlu ada. Prosesnya berada dalam program lah, kayak gitu. Berarti di sini fscanf sudah %d ini contoh 1, berarti ini jadi contoh 2, ini juga jadi contoh 2. Kita coba run. Oke, ini salahnya di mana ya? Sebentar, kita view. Ini kenapa nih? Oh, titik koma katanya nggak ada nih. Ini nggak ada. Kita coba run lagi. Nama filenya udah sama ya, nilai t, nilai v. Oke, contoh 1, fopen, r, kita lihat lognya berapa nih? View logs, encodable file error. Oke, kalau misalkan kita, enggak, ini nggak pakai bintang, kita pakai bintang semuanya. Ini kenapa lagi? Bentar nih, kita view ini logsnya kenapa lagi? Contoh undeclared in function. Oh, nggak ada katanya. Udah kita buat ini contoh 3. Ini juga contoh 3. Ini kita buat contoh 3. Oke, kita run. Jarak ditempuhnya 40, benar 40 dari mana sih? Sebetulnya kita lihat nilai T berapa, 8, nilai V 5, 8 kali 5 kan 40, hasil perhitungannya berapa? Kita buka hasil perhitungannya 40. Oke, jadi untuk membaca file, kita menggunakan fscanf, kita buat seperti ini. Beda 2 file ya, dari nilai V untuk txt, sebenarnya cuma deklarasi ini aja sih. Jangan lupa fopen sama fclose ketika sudah selesai. Perintahnya ya sama, ini nama filenya seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selainnya kan ada tugas mandiri yang harus dikerjakan di dalam tugasnya. Jadi nanti akan ada tugas mandiri untuk mengerjakan, intinya nanti menggabungkan 2 file lah. Jadi nanti rencananya saya akan buat soal, ada nama awal sama nama akhir, nanti digabung ke dalam satu file. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.